Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Gibran. Ya, Gibran, ya kita tahu lah ya, Gibran adalah wali kota Solo yang notabene juga politisi PDIP lah ya. Nah, Gibran ini dalam beberapa bulan terakhir ramai dibicarakan dan diberitakan. Kita tahu misalnya Pandana Baban. Nah, di sini kalau kita lihat tentang Pandana Baban, Kompas TV pernah memberitakan bahwa Pandana Baban menyebut bahwa Gibran itu anak ingusan. Anak presiden loh, dibilang anak ingusan yang masih perlu belajar. Kenapa Pandana Baban sepertinya marah banget gitu sama Gibran sehingga dia sebut anak ingusan yang masih perlu belajar. Nah, Kompas TV mengungkapkan alasan Pandana Baban menilai Gibran itu anak ingusan yang masih perlu belajar. Nah, jadi di sini di Kompas TV, politikus senior PDIP ini yaitu Pandana Baban, dia menjelaskan mengenai pernyataannya terhadap Gibran yang disebutnya sebagai anak ingusan. Panda menjelaskan bahwa penjelasan itu merespon pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, yaitu Budi Ari Setiadi yang sekarang jadi Menkominfo ya. Waktu itu Budi Ari ini menyatakan atau menjelaskan tentang gugatan ke MK ya, tentang batas usia Capres dan Cawapres yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam diskusi itu Budi menilai jika MK mengabulkan batas usia presiden dan calon wakil presiden bisa di bawah umur 40 tahun, yang dimintakan kan 35 ya, maka akan muncul sosok Gibran. Nah, Gibran kan kalau dengan peraturan yang ada nggak bisa karena masih di bawah 40. Tapi kalau judicial review ke MK itu dikabulkan menurut Budi Ari, maka sosok Gibran akan muncul sebagai cawapres dari oposisi, bukan dari oposisi, dari koalisi maksud saya, mana saja mungkin jadi sosok yang bisa dipertimbangkan. Nah, gara-gara Budi Ari bilang begitu, Pandana Baban bereaksi. Nah, menurut siapa ini? Pandana Baban, pernyataan Budi Ari ini yang Ketua Umum Projo ya, dia katakan mengangkat Gibran terlalu mengada-ngada. Catat dulu nih ya. Nah, ini menarik nih ya. Karena nanti di belakang seperti ada yang menjilat ludahnya. Sekali lagi Pandana Baban bilang mengangkat Gibran dalam arti kata mencalonkannya menjadi cawapres itu mengada-ngada. Padahal Gibran itu kan sama-sama dari PDIP. Mestinya Pandana Baban bangga dong kalau ada politisinya dalam hal ini dari partai yang sama yaitu PDIP bisa jadi sosok cawapres. Kok di sini dia kok marah, malah bilang anak ingusan, pendapat Budi Aji itu apa? Mengada-ngada. Oke deh. Nah, Panda bilang Gibran itu masih butuh belajar dan butuh melewati proses seperti Joko Widodo. Dengan kata lain, Gibran itu masih belum pantas jadi cawapres. Udahlah gitu aja ya. Aduh, dan juga Pandana Baban bilang ia tidak ingin kepemimpinan di Indonesia menjadi dinasti politik. Jadi maksudnya kalau Gibran dicalonkan sebagai cawapres koalisi manapun, dia tidak mau terjadi dinasti politik. Jadi dari ayah turun ke anak gitu, itu dinasti menurut Pandana Baban. Catat ya, jadi Pandana Baban bilang dia tidak mau ada dinasti politik. Padahal ini sama-sama satu partai. Di satu sisi sih bagus menurut saya ya. Jadi PDIP seakan-akan mau bilang nggak boleh ada dinasti politik. Kalau ayahnya sudah selesai ya anaknya
nanti dulu. Kira-kira begitu lah ya. Karena ini Panda Nababan keras ngomongnya, ya. Itu sebenarnya maksudnya Panda di sini, saya menanggapi dan kemudian dalam hal ini Gibran sendiri banyak yang harus perlu dia pelajari. Makanya disebut anak ingusan, ya. Menurut Panda, Gibran ini harus lebih banyak berproses dan belajar. Ya. Ia memberi contoh saat Gibran diminta pendapat mengenai arah Jokowi setelah presiden, ya. Menurut Gibran, setelah sang ayah selesai memimpin, lebih baik kembali ke Solo sebab masih banyak yang lebih pintar dari Jokowi, ya. Kemudian saat Gibran mengomentari upaya Jokowi merelokasi pedagang kaki lima yang harus berdialog lebih dari 30 kali sebelum dipindahkan untuk menghindari kekerasan dari Satpol PP, di situ katanya, kata Gibran, Jokowi bersabar dalam berdialog. Kalau aku tidak perlu. Nah, Gibran pernah bilang seperti itu. 30-40 kali datang, 3-4 kali, kalau Jokowi kan sampai 30 kali ya. Kalau saya dikatakan, kata Gibran ya, 3-4 kali saja langsung saya pindahin. Nah, di situ ada satu hal ini anak mesti ditegur, kata Panda. Jadi gini, singkatnya kalau Jokowi kan ketika memindahkan pedagang yang di Solo itu ya, membereskan lah ya para pedagang di Solo itu, Jokowi sampai 30 kali diskusi. Gibran bilang kalau saya nggak perlu, 3-4 kali aja cukup gitu. Ya kan anak sama bapak beda ya. Nah di situ Panda Nababan bilang, nah di sini anak ini mesti ditegur katanya. Seakan-akan hebat banget, cuman 3-4 kali saja bisa mindahin pedagang gitu. Gitu deh ya. Jadi di sini ditegaskan pula oleh Panda Nababan, katanya poinnya bukan ketegasan. Kan Gibran bilang kalau saya 3-4 kali cukup. Wah, jadi Panda bilang bukan soal ketegasan katanya ya. Gibran itu tidak menangkap jiwa yang diupayakan Jokowi, ya, mendekatkan hati rakyatnya baru mengambil keputusan. Makanya perlu 30 kali. Kan kalau Gibran bilang saya cukup 3-4 kali. Nah, Panda nggak setuju ya. Itu pelajaran yang perlu sama dia. Jangan dibikin enteng. Apa yang dilakukan Jokowi ke pedagang itu menggugah hati rakyat. Waduh, gitu. Jadi jika Gibran maju sebagai cawapres, maka akan muncul dinasti politik di Indonesia. Catat ya. Catat ya, ini pendapat politikus senior yang bilang kalau Gibran maju sebagai cawapres, maka akan muncul dinasti politik di Indonesia. Nanti kita akan lihat ya, maka jangan di-skip video saya. Sekarang PDIP justru mau mengusung Gibran menjadi cawapres kalau gugatan judicial review di MK dikabulkan. Berarti ada yang harus menjilat ludah dong. Karena Panda Nababan nggak mau ada dinasti politik. Tapi sekarang PDIP bilang terbuka peluang Gibran dicawapreskan, dipasangkan dengan Pak Ganjar. Nanti kita lihat beritanya ya. Jadi ini menarik beritanya ya. Begitu deh ya. Jadi dia bilang Panda bilang saya yakin Jokowi tidak terpikirkan untuk itu. Maksudnya untuk membuat dinasti politik. Jadi kalau ayahnya sudah jadi presiden, dia nggak mau anaknya jadi wapres ya. Itu mengkhianati demokrasi. Jadi kalau ayah sudah pernah jadi presiden, terus anak sukses jadi wapres, menurut Panda Nababan ini, itu dinasti politik. Dan itu mengkhianati demokrasi. Padahal tadi saya bilang ya, sekarang PDIP sudah bilang kalau gugatan judicial review itu digabulkan, maka terbuka peluang Gibran dicawapreskan dengan Ganjar Pranowo. Jadi siapa yang benar ini? Nah ini yang ngomong Puan, nanti saya kasih lihat beritanya. Maka jangan di-skip video saya. Oke. Itu alasannya Panda Nababan. Nah, oleh karena itu, nah kalau kita lihat setelah Panda Nababan bilang, ini anak ingusan, masih perlu belajar, bla 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 gitu ya. Nah, rame-rame netizen bela Gibran yang disebut Panda Nababan anak ingusan. Ini Tempo memberitakannya ya. Jadi netizen seperti nggak rela Gibran disebut anak ingusan. Itu Tempo memberitakannya. Kemudian JPNN juga
memberitakan bahwa pendukung Jokowi, ya yang dikomandani oleh Ketua Projo lah ya, Budi Ari gitu ya, membela Gibran yang disebut anak ingusan oleh politikus PDIP, yaitu tadi Pandana Baban. Ya. Kemudian ada juga berita, kan dia sering-sering dekat sama Pak Prabowo. Nah, dia dituding bermanuver katanya ya, karena dekat dengan Prabowo. Nah, Gibran bilang, saya kan anak ingusan, tenang aja gitu ya. Nah, di Kompas pun dia bilang, kalau saya anak ingusan, nggak usah takut sama manuver saya. Saya mau ketemu Prabowo kah, mau ketemu Anies kah, mau ketemu AHY kah, nggak usah khawatir, nggak usah takut sama manuver saya, kan saya anak ingusan. Ini pinter juga Gibran ya, kalau membuat satir gitu ya, sekaligus menyindir orang yang menyebutnya anak ingusan. Saya bilang nih, Gibran ya anak cerdas ya. Kemudian, nah itu tadi soal anak ingusan ya. Nah sekarang Kompas pernah memberitakan pernyataan Hasto nih. Hasto ini kan berkali-kali belakangan ini kan sering nyerang-nyerang gitu ya. Di sini dia menyerang juga mengenai upaya gugatan judicial review yang meminta MK mengabulkan batas usia minimum capres dan cawapres itu bukan lagi 40 tapi 35. Nah, PDIP dalam hal ini yang diwakili oleh Hasto seperti kebakaran jenggot. Apa dia bilang? PDIP sebut ada manuver kekuasaan di balik upaya mengubah minimal usia capres-cawapres jadi 35 tahun. Jadi ada manuver kekuasaan. Siapa? Pasti orang yang senang berkuasa dong. Pak Jokowi. Siapa dong? Kan yang manuver kekuasaan kan yang sedang berkuasa. Jadi siapa yang dimaksud oleh PDIP? Udahlah, terus terang aja Pak Jokowi yang bermanuver untuk mengubah minimal usia capres dan cawapres jadi 35. Aduh. Nah ini catat ya, Hasto yang bilang upaya merubah batas usia itu adalah manuver kekuasaan. Jadi dikritik sama dia itu ya. Apa itu upaya judicial review ke MK. Nah, lucu ya. Nah, di sini coba sih kita lihat sebentar nih ya. Jadi Hasto bilang bahwa semua agar bisa taat dengan aturan batas usia minimum, yaitu 40 tahun. Iyalah. Tapi kalau gugatan dikabulkan ya boleh. Kan undang-undang bisa saja digugat. Tapi di sini aja pernyataannya maaf ya, menurut saya kurang mutu. Masa dia bilang semua harus taat sama aturan yang sekarang? Ya kalau aturan bisa digugat ya silakan dong. Nah hal ini disampaikan oleh Hasto merespon perkara uji materi ya terkait syarat minimum usia capres dan cawapres. Hasto menilai bahwa ini ada manuver kekuasaan dalam hal upaya mengubah umur capres cawapres dari 40 ke 35. Jadi menurut dia proses yang sedang berlangsung di MK itu ada manuver dari pihak yang berkuasa. Siapa? Siapa dong yang berkuasa? Sebut aja. Ya, jadi berbagai manuver kekuasaan memang sedang mencoba. Tetapi pedoman yang paling elementer adalah kita harus konsisten kepada peraturan yang ada. Nah, catat ya. Dia bilang kita harus konsisten dengan batas usia dalam hal ini 40 tahun. Harus konsisten. Padahal entar saya kasih lihat buktinya Puan sendiri ketuanya yang bilang Gibran akan dipertimbangkan menjadi cawapresnya Ganjar jika apa itu ya gugatan judicial review ke MK itu dikabulkan. Ini sekali lagi Hasto ditampar ini tanda kutip ya oleh Puan. Di sini dia berkoar-koar bilang ada manuver kekuasaan, harus taat dengan peraturan yang ada yaitu 40 tahun. Belakangan Puan bilang kalau dikabulkan kita jadikan Gibran kemungkinan tuh ya cawapresnya Ganjar, ya. Nah kan lucu, ya. Jadi katanya menurut PDIP peraturan yang ada saat ini yang berlaku itulah yang kita harus jalankan bersama. Nah catat ya, dia bilang nih bagi PDIP peraturan yang ada itulah yang harus kita jalankan bersama. Lah ketua lu sekarang bilang bisa dipertimbangkan kalau itu dikabulkan oleh MK. Nah inilah jejak digital ya. Ini sudah 2 kali Hasto itu tanda kutip ditampar sama Puan. Jadi dengan kata lain ucapannya dimentahkan oleh ketuanya sendiri yaitu Ibu Puan. Saya nggak tahu ini ada masalah apa ya di PDIP ya.
Aduh. Jadi di sini Hasto ngotot lagi bahwa wewenang untuk merubah aturan itu ya ada di tangan legislatif, bukan di tangan MK. Wih, catat ya, dia bilang upaya merubah itu harus di tangan legislatif, dalam hal ini DPR, bukan MK. Tapi Puan terima tuh kalau memang gugatannya dikabulkan. Nah ini dia, ada apa di dalam PDIP ya? Jadi itu ya pendapat dari Hasto mengenai judicial review MK. Nah, kemudian ini dibahas oleh netizen. Kan saya sering sebut ada satu akun namanya Partai Sosmed. Partai Sosmed bilang hati-hati. Nah, sebelumnya di bawahnya itu ada yang sebut bahwa kemungkinan Gibran itu akan diambil oleh Prabowo sehingga pasangan Prabowo dengan Gibran akan diwujudkan. Nah, di situ Partai Sosmed berkomentar ya. Hati-hati katanya, PDIP itu frontrunner canggih. Jika MK mengabulkan usia capres-cawapres 35 tahun, maka bukan tidak mungkin PDIP akan mendahului dengan mencalonkan Gibran sebagai cawapres Ganjar. Di situ Gibran harus tegak lurus pada partai dan Jokowi senyum-senyum dengan hasil manuvernya. Jadi Partai Sosmed seperti menduga yang dimaksud sama Hasto itu adalah Jokowi, ya. Di sini karena Partai Sosmed bilang Jokowi senyum-senyum dengan hasil manuvernya. Sekaligus dia bilang, hati-hati, bisa saja kalau MK mengabulkan, diambil sama PDIP sebagai wapresnya Ganjar. Ternyata, dugaan Partai Sosmed betul. Majalah Tempo kemudian memberikan berita bahwa PDIP menimbang Gibran jadi pendamping Ganjar. Ini yang ngomong Ketua DPP PDIP loh, Ibu Puan Maharani. Artinya apa yang Hasto ngomong kenceng-kenceng itu dipatahkan sama Puan. Anda nilai sendiri ada apa di PDIP. Kemudian di sini juga Tribun News mengabarkan PDIP pertimbangkan Gibran jadi cawapres Ganjar. Di satu sisi PPP tetap merekomendasikan Sandiaga Uno. Nah, artinya di sini PDIP sudah terang-terangan bilang kalau sampai dikabulkan, maka maksudnya dikabulkan gugatan tadi ya, batas usia, maka Gibran akan jadi cawapres Ganjar, dipertimbangkan. Artinya harus ada yang telan ludah lagi nih. Kalau tadi Pandana Baban bilang anak ingusan, sekarang dia harus telan ludah, Hasto ini ya harus telan ludah loh. Padahal dia sebelumnya udah bilang dia mengkritik soal gugatan ini harus taat sama konstitusi, hanya DPR yang bisa merubah. Sekarang Ibu Puan santai aja bilang PDIP mempertimbangkan Gibran jadi cawapres. Saya setuju sama Puan. Ya boleh saja. Kalau MK memenangkan bisa saja dipinang Gibran jadi cawapresnya Ganjar. Kok repot? Malah menurut saya menguntungkan loh untuk PDIP. Lanjut. Nah, ini menarik. Mungkin Gibran kesal kali ya, selama ini disebut anak ingusan, disebut bahwa ada manuver kekuasaan oleh Hasto supaya itu permohonan mereview batas usia itu dikabulkan. Maka apa nih komentar Gibran yang dikutip oleh Detik News? Detik News bilang disebut Puan berpeluang jadi cawapres, dalam hal ini cawapres Ganjar. Gibran bilang janganlah nanti kalah katanya. Ini kan dia seperti menyindir kalau menurut saya ya. Jadi dia bilang janganlah nanti kalah gitu. Nah, FIFA juga memberitakan hal yang kira-kira sama. Nah, kita lihat nih apa yang dikatakan oleh FIFA.co.id. Di sini diungkapkan bahwa Gibran ogah jadi cawapres Ganjar Pranowo kalau misalnya judicial review itu dikabulkan. Ini penyebabnya. Wish, Gibran berani juga ya, ogah jadi cawapresnya Ganjar katanya. Dia bilang apa? Memang PDIP menyiapkan opsi menggandeng dia jadi cawapres kalau gugatan itu di MK berhasil gitu ya. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak mau menjadi pendamping Ganjar karena takut jadi biang kekalahan. Tapi menariknya di berita ini dia nggak sebut dia tidak mau jadi pendamping Prabowo. Dia cuma bilang tidak mau jadi pendamping Ganjar karena takut jadi biang kekalahan.
Ini lucu ya. Kemudian Gibran bilang juga, ya janganlah, saya bukan siapa-siapa. Sekaligus mungkin nyentil yang pernah bilang dia anak ingusan. Ya kira-kira gitulah ya. Jadi dia bilang Gibran merendahkan dirinya sendiri bahwa dia masih merasa sebagai kader baru di PDIP. Oleh karena itu dia minta kepada kader partai berlambang kepala banteng itu dan bermoncong putih untuk memilih yang lebih senior untuk dipasangkan sebagai pendamping Ganjar. Wah, ini tolakan halus nih ya. Takutnya nanti Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot. Udahlah, yang senior-senior saja, kan saya anak ingusan gitu ya. Jadi itulah pendapat dari Gibran. Kemudian Pak Jokowi ketika diminta pendapatnya, dia berkomentar ya. Komentarnya apa? Anda mau tahu? Kan Jokowi ditanya, apa komentarnya ketika Ibu Puan membuka opsi Gibran jadi cawapres Ganjar? Ya, jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana. Tanya ke Ibu Puan. Atau dengan kata lain, Pak Jokowi nggak mau komentar. Males lah. Kalau dia komentar nanti panjang lagi ceritanya. Oke? Nah, jadi itulah keseruan tambahannya mengenai kemungkinan Gibran muncul sebagai cawapres baru jika gugatan judicial review di MK tentang batas usia capres dan cawapres dikabulkan. Dan itu sekaligus menggoyang sekali lagi kesoliditasan dari PDIP. Yang pertama, pendapat senior, politisi senior maksud saya dari PDIP, Pandana Baban yang pernah bilang Gibran adalah anak ingusan. Kedua, mengenai Hasto yang bilang harus taat sama konstitusi yang ada. Konstitusi yang ada itu hanya boleh dirubah oleh DPR, bukan oleh MK. Dan kita tidak mau ada dinasti politik. Seakan-akan dia sudah menuduh ada manuver kekuasaan. Kalau ini jadi, nanti anaknya Pak Jokowi jadi wapres, itu jadi dinasti politik. Dimentahkan semua, diputar balik sama Puan. Nah, siapa sekarang yang harus telan ludah? Ya. Nah, inilah keseruan perpolitikan di Indonesia. Demikian bahasan saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.